Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di pendakian horor ya. Kali ini saya akan bercerita kualat Gunung Pulau Sari. Mereka masih di Gunung 415 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke? Aku Bobby, omnya Mira. Apa yang harus kukatakan kepada ibunya Mira kalau ia tahu Mira hilang di gunung? Seharusnya aku tidak mengizinkan naik gunung. Mira sudah kuanggap sebagai anak sendiri. Apalagi ketika ayahnya meninggal. Semenjak itu aku bertekad akan menjadikannya seorang sarjana. Aku punya firasat kalau Mira dan teman-temannya masih hidup. Mereka masih ada di gunung. Dan aku tidak menyangka kalau si Ori yang selama ini kupercaya malah mengecewakan. Di situasi seperti ini, dia kuanggap sangat egois karena meninggalkan Mira dan teman-temannya begitu saja. Hari ini aku mendatangi rumah Ori. Dia harus menemaniku naik Pulau Sari untuk mencari Mira. Sebenarnya istriku tidak memperbolehkanku naik Gunung Pulau Sari. Terlalu bahaya katanya. Ditambah semua akses ke sana sudah ditutup karena ada longsor. Aku harus mencari jalan alternatif agar tidak ketahuan warga yang bermukim di sekitar gunung. Semua peralatan pun sudah aku siapkan, mulai dari tenda, dome, kantung tidur, karpet, persediaan makanan, pisau kecil, dan alat-alat lain. Semua sudah aku kemas ke dalam tas gunung. Aku juga membawa senapan angin untuk berjaga-jaga. Ada apa ya Om? Ori terkejut saat tiba-tiba aku datang ke rumahnya. Temani aku naik Gunung Pulau Sari untuk mencari Mira, pintaku. Ori gelagapan. Mungkin bingung mau ngomong apa. Anak saya nggak akan saya biarkan naik ke gunung itu lagi. Dari dalam kamar muncul seorang lelaki tua, itu bapaknya Ori. Anak bapak harus tanggung jawab, dia yang membiarkan Mira hilang begitu saja. Anak saya juga korban, dia bukan pelaku. Mau sampai kapan Anda menuduh anak saya, ha? Lelaki tua itu menunjuk wajahku, ia tampak marah. Maaf Om, aku gak bisa naik ke gunung itu lagi. Mira gak bakal bisa balik. Dia ada di alam jin, ujar Ori. Dia duduk di hadapanku. Bullshit, aku gak percaya sama cerita fiksimu itu. Mana ada alam jin. Mira pasti hidup. Terserah Om mau percaya atau enggak. Dulu aku juga seperti Om yang gak percaya sama setan. Tunggu saja, setelah Om naik gunung itu, Om pasti tidak akan meremehkan hal-hal gaib. Ori meyakinkanku. Aku menarik paksa lengan Ori, aku memaksanya menemani ke Pulau Sari. Bapaknya marah, ia pergi ke dapur dan kembali membawa golok. Kau bawa anakku, ku gorok lehermu, ancamnya, sambil mengacungkan golok. Aku menghembuskan nafas berat, ku lepas genggamanku lalu menoleh ke wajah Ori yang ketakutan. Mira masih hidup, dan aku buktikan itu, kataku di telinga Ori. Semoga selamat Om, jawabnya. Lalu aku pergi tanpa pamit dari hadapan mereka. Mah, bangun, Mah, ku goncangkan tubuh istriku. Jadi berangkat, Pak. Ia bangun, kedua matanya masih terpicing. Ku kecup kandungannya yang sudah 5 bulan itu, di tengah mengandung anak kedua kami.
Papa berangkat ya, doakan supaya papa berhasil membawakan tandamu pulang. Ku kecup lagi perut istriku, lalu mengelus anak pertamaku yang sedang tidur pulas. Berapa hari, Pak? Tanyaku. Paling lama 3 hari. Hati-hati, Pak, pulang saja kalau tidak ketemu. Nanti kita ngomong baik-baik saja ke ibunya Mira. Papa yakin Mira dan teman-temannya masih hidup. Papa pasti bisa menemukan mereka. Kulirik jam yang melingkar di pergelangan tangan, jam-jam 1 dini hari. Segera kurai tas ransel dan senapan angin. Juga topi koboi yang langsung kukenakan layaknya aktor Jeff Bridges. Aku berangkat dengan mengendarai motor Scorpio yang sudah kumodif demikian rupa. Tadi siang aku sudah mencari tahu mengenai jalur pendakian yang jalur dari pemukiman warga. Jadi tidak ada satupun warga yang tahu tentang pendakian ini. Setelah menempuh perjalanan selama 1 jam, akhirnya aku tiba di lokasi pendakian. Motor ku gembok di bagian lubang cakramnya. Aku sengaja menempatkannya tersembunyi di semak-semak. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu berkukuk. Itu membuat suasana menjadi mencekam. Kuarahkan cahaya senter ke jalan setapak yang sudah dirimbuni rumput. Jalan ini seperti sudah lama sekali tidak dilintasi manusia. Medan yang kutempuh pun semakin menanjak. Senter kupaksakan dimoncong senapan. Aku harus siaga kalau tiba-tiba ada binatang buas yang tiba-tiba menyerang. Tak lama kemudian aku berhenti melangkah, terdengar suara menelisik di balik semak-semak. Suara itu diikuti dengan denggur babi. Dengan panik kuarahkan moncong senapan ke semak-semak itu lalu menembaknya. Babi itu lari terbirit-birit. Om, seseorang memanggilku. Aku sangat mengenali suara itu. Ya, itu suara Mira. Suaranya menggema di langit. Mira? Mira? Aku mendongak sambil memanggil namanya. Entah dari mana datangnya, di hadapanku muncul seorang wanita cantik yang berpakaian layaknya ratu kerajaan. Dia tersenyum mengerikan ke arahku. Kulihat kakinya tidak menapak tanah. Ia melayang perlahan mendekati ke arahku, mematung. Berapa kali ku tembakkan senapan anginku ke arah wanita itu, tapi tidak mempan. Dia terus mendekat ke arahku, aku semakin terdesak. Kakiku seperti kram dan tidak bisa digerakkan. Siapa kau? Tanyaku, parau. Sebelum suaraku tercekal di pangkal tenggorokan. Oke ya, itu tadi cerita dari Kualat Gunung Pulau Sari. Mereka masih hidup 415 ya. Sebelum aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Dadah.